Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi ladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi ay yahdurun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua dalam rangka melanjutkan kembali pelajaran tahsin dan tafsir Al-Qur'an, di mana untuk pagi ini kita berada pada surah Al-Baqarah ayat ke-89. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Nali, orang tua kita Bapak Castup, juga jemaah kita ada Pak Gema dan Bapak Ifrizal, juga ibu-ibu solehah, insyaallah calon penghuni surga. Di sini ada Ibu Fakhrunisa dan Mama Noval. Juga para jamaah serta para pemirsa baik yang ada di Abu Akram Channel maupun di Sinar 5 TV. Kami menyapa semoga semuanya dalam rahmat, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan. Sebelum kita praktik, kita akan mencoba untuk memberikan contoh-contoh terbaik sesuai dengan aturan kaidah ilmu tajwid yang telah diarahkan dan ditetapkan oleh para imam-imam qiraat kita. Mohon diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Yuk sama-sama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Walamma, ini gunnah mim bertasyid di satu kata namanya mim musyaddadah tajibul gunnah. Mim bertasyid wajib dibaca dengan mendengung. Walamma, ya. Kemudian ja'ahum, ini namanya mad wajib muttasil. Dibaca 4 harokat. Ja'ahum kitabum min, ya. This is kita, ya. Kitabum min, kemudian bum min tanwin bertemu mim, namanya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah.
Idgham artinya memasukkan. Bi gunnah artinya dengan suara mendengung. Kitabum min indillahi indi ikhfaha qiqi. Nun mati bertemu ta. Samar dan dengung 2 harakat. Min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ain ya, ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum. Wa kanu min qablu. Nun mati bertemu qaf namanya ikhfaha qiqi. Samar dan dengung. Min qablu ya. Min qablu. Yastaftihuna fa. Dibaca desis namanya hams. Yastaftihuna. Yastaftihuna. Alal ladzina kafaru ain ya. Tengah kerongkongan. Alal ladzina kafaru. Falamma. Ini wajib gunnah ya. Mim musyaddadah tajibul gunnah. Falamma ja'ahum. Nah ini mat wajib muttausil. Ja'ahum ma hum ma. Mim mati bertemu mim. Idgham mimi. Atau idgham mislain sigarain ma'al gunnah. Hum ma arafu ain ya. Arafu. Kafaru bih fa ya. Kafaru bihi fala'na fa lagi. Fala'natullah Allah ya. Lebih tebal. Allah taghliz namanya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ain tengah kerongkongan. 'Alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ya alhamdulillah, silakan Pak Gama dicoba ya. Banyak panjang. Walamma kitabum min. Minnya mana? Kitabum min. Ada minnya itu. Minnya min ya. Min izhar ya. Min min ya jelas nunnya. Kafaru. Banyak panjang ada alif ya. Falamma
Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Walamma musaddiqul lima musaddiqul qab min qablu yastaftihuna falamma Jaya panjang ja'ahum ma'arafu Alhamdulillah. Lanjut Pak Haji Tasib. Musaddiqul lima ma'ahum min qablu falamma ma'arafu kafaru fala'natullah Alhamdulillah, sudah mulai banyak kemajuan. Silakan Pak Ifrizal.
Ainnya fala' berasa ya. Fala'natu. Ulangi. Alhamdulillah, bagus. Lanjut, silakan ibu-ibu. Himusad min indillahi musaddiqul lima. Boleh. Ulang. Ain bu, ain. Ikhfa. Min himusad, hinya pendek. Ain bu, ma'ahum. Ikhfa min qablu. Ma'arafu. Gunnah bu, humma. Janya panjang. Ja'ahum. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Gunnah ya, tahan. Walamma. Ain bu, min ma'ahum. Nunya panjang ada waw. Wa kanu. Ya. Min qablu yas. Fa bu, fa. Falam. Gunnah tahan. Falamma. Arafu. Lanjut. Fala'natu. Alalka. Fala'. Ain bu, fala'natu. Nah, alhamdulillah, lama-lama kebuka ya bu, pelan-pelan ya. Ya, diulang sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق Allahul Azim. Kita lanjutkan ke makna-makna baik itu terjemah per kata maupun terjemah per ayat. Walamma artinya dan setelah atau dan tatkala boleh. Lamma itu tatkala. Atau di sini diartikan setelah. Ja'ahum datang kepada mereka. Ja'a itu datang, hum mereka. Datang kepada mereka. Kitabun kitab. Kitab itu adalah kumpulan firman Allah yang dibukukan, namanya kitab seperti ini. Min dari indi sisi Allah. Musaddiqun membenarkan. Musaddiq itu membenarkan. Siddiq ya. Sadiq, musaddiq yang membenarkan. Lima terhadap apa? Ya. Lima terhadap apa? Ma'ahum bersama mereka. Wa kanu dan mereka adalah. Kanu itu adalah. Nu mereka ya. Wau mereka itu menunjukkan waunya itu mereka. Kanu kana itu adalah dan mereka adalah min dari qablu sebelumnya ya. Yastaftihuna mereka meminta kemenangan. Yastaftihuna mereka meminta kemenangan. Ala atas betul. Alladzina orang-orang yang. Kalau alladzi yang. Alladzina tambahkan dengan nun artinya orang-orang yang kafaru kafir. Mereka kafir atau ingkar. Falamma maka setelah ja'ahum datang kepada mereka. Terus ma apa arafu mereka ketahui. Arafu ya mereka ketahui. Kafaru mereka kafir atau ingkar. Bihi dengannya. Fala'natu maka laknat atau kutukan. Laknat itu kutukan. Allah ala atas al-kafirin orang-orang yang kafir. Adanya ya dan nun menunjukkan banyak orang-orang yang kafir. Nah, demikian arti perkata. Kita lihat arti per ayatnya di sini ya. Kita dulu ya. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Setelah datang pada mereka kitab Al-Quran kalam mulia sebagai petunjuk di alam dunia agar selamat, aman dan bahagia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman dulu mengharapkan kedatangan satu kitab atau petunjuk yang dibawa oleh Nabi terakhir, yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu. Karena disebutkan ketika kitab itu datang akan menjadi pelanjut, jadi ajaran dari ajaran Nabi sebelumnya yang membawa kitab apa? Taurat. Yaitu kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan khusus kepada kaum Bani Israel. Nah, kitab Al-Quran itu sama seperti kitab Taurat. Yang berisi apa? Petunjuk bagi kehidupan manusia di alam dunia. Ya, tujuannya ada 3 tuh secara umum. Diturunkannya Al-Quran ada 3 tujuannya. Ya, agar selamat, aman dan bahagia. Itu tujuan pokoknya Quran diturunkan. Nah, mereka pun sama seperti itu. Inginnya dengan kitab Al-Quran yang diturunkan nanti, hidup mereka pun akan selamat, aman dan bahagia. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah pengen selamat? Apakah pengen aman? Apakah pengen bahagia? Bagaimana solusinya? Hiduplah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu seluruh ajarannya mengandung nilai-nilai keselamatan, keamanan dan kebahagiaan. Hidup kita ini banyak ranjau ya. Banyak ranjau, banyak fitnah, banyak godaan, banyak tantangan. Tidak semua orang selamat, tidak semua orang aman dan tidak semua orang bahagia. Mengapa? Karena mereka hidupnya tidak menggunakan kitab suci Al-Quran. Ya, mereka semuanya bahkan lebih percaya pikiran manusia, lebih yakin dari hawa nafsunya daripada petunjuk Allah dalam Al-Quran. Nah, kita ini sebagai orang yang beriman, apapun ajaran di dunia ini jangan dijadikan acuan. Apapun pikiran manusia, apapun kehendak hawa nafsu, jangan dijadikan acuan. Karena dia khawatirkan ya itu akan merugikan diri kita sendiri, menyesatkan, menambah kita makin jauh dari ajaran kebenaran. Boleh kita ikuti pikiran manusia selama pikiran tersebut sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran. Kalau enggak sesuai jangan diikuti. Ya, boleh kita ikuti apapun pendapat, ya, apapun prinsip hidup yang ada di masyarakat, baik itu bentuknya budaya, ya, baik itu bentuknya kebiasaan. Kalau semua itu membuat kita aman, sesuai dengan ajaran Al-Quran, laksanakan. Ya, karena prinsipnya Nabi diutus apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana menyempurnakan akhlak manusia? Dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Boleh kita ikuti ajaran siapapun, pemimpin kita, atasan kita, bahkan pendapat orang kafir, boleh kita ikuti. Ya, selama pendapat itu yang mendorong kita untuk bahagia dalam semua pekerjaan kita, tugas-tugas kita, dan sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran. Makanya orang Islam ini tidak anti kepada pendapat, pada siapapun pendapat-pendapat, selama itu tidak
menyalahi Al-Quran, maka akan diikuti. Karena semua yang baik-baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita sebagai orang yang beriman, mulai saat ini dan seterusnya, kita pegang teguh namanya Al-Quran ini. Kita pelajari, kita pahami. Agar kita mendapatkan 3 keuntungan tadi. Apa? Agar kita selamat, aman, dan bahagia. Di mana? Dari dunia sampai alam akhirat. Ini dijamin, garansi. Gak akan kemana-mana hidup itu jamaah. Kalau betul-betul di hati ada Quran, di pikiran ada Quran, dalam pergaulan rumah tangga ada Quran, dalam bermasyarakat ada Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidup penuh dengan apa? Keselamatan, keamanan, dan kebahagiaan dalam arti yang sebenar-benarnya. Kitab Al-Quran itu sesungguhnya membenarkan kitab sebelumnya, karena memang isinya sama, menuntun umat masuk ke surga. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ternyata Al-Quran ini adalah pamungkas. Ya, pamungkas. Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan semua isi kitab-kitab sebelumnya. Sama isinya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab yang diyakini, dipercaya oleh kita. Apa itu? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini ada 4 kitab yang sahih, yang benar. Tapi bedanya kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk bangsa-bangsa tertentu. Untuk kalangan Bani Israel dan kalangan-kalangan lainnya. Sedangkan Al-Quran sifatnya menyeluruh untuk semua umat manusia. Kenapa? Karena Quran itu adalah kitab terakhir. Gak bakal ada lagi kitab-kitab yang akan timbul. Kalau ada kitab-kitab yang akan timbul, itu dapat dipastikan palsu. Jangan percaya. Karena kitab Quran ini seluruhnya menampung semua ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya. Apa di antara ajaran yang dibenarkan dalam Al-Quran? Membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Apa di antaranya yang sama? Mengajarkan tauhid, meyakini hanya Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Semuanya sama, nggak ada perbedaan. Semua mengajarkan keyakinan bahwa hanya Allah Tuhan kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, setiap ajaran apapun yang akan merusak akidah kita, mengganggu kenyamanan akidah kita, wajib kita tolak. Ya, wajib kita jauhi dan kita tinggalkan. Kalau ada yang mengajak kita untuk ke dukun, ya, kemudian menyembah hewan-hewan atau mungkin binatang-binatang atau mungkin tumbuh-tumbuhan atau mengajak kita menyembah berhala, patung, kemudian dewa-dewa, itu semua adalah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena semua ajaran Nabi itu sama. Kemudian hukum-hukum yang lain, makanan, minuman juga banyak yang sama, yang halal. Kalau nabi-nabi sebelumnya mengajarkan bahwa babi itu haram, sama. Nabi Muhammad juga dalam Al-Quran mengajarkan babi itu haram. Kalau sebelumnya nabi-nabi melarang membunuh, nah Al-Quran juga melarang membunuh. Kalau sebelumnya nabi-nabi melarang kita memfitnah, sama Al-Quran juga melarang untuk memfitnah. Jadi semua ajaran-ajaran tersebut intinya apa? Menuntun umat manusia agar masuk ke dalam surga. Kan kita kan pengen masuk surga jamaah ya. Pengen gak masuk surga? Ya, nah jalan tercepat masuk surga adalah ikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran.
Quran. Karena Quran ini berisi tuntunan, pedoman, petunjuk bagi umat manusia. Makanya jangan malas ngaji jemaah ya. Jangan malas baca, dibaca tuh artinya dipahami. Ya, dimengerti. Kita beruntung tinggal di era canggih sekarang ini ya. Terjemah Quran itu bisa diakses melalui media internet. Baik bentuknya per kata atau per ayat sudah ada dalam HP kita. Maka tinggal kita ada nggak kemauan untuk mengkaji, memahami Al-Quran. Hidup kita terlalu singkat jamaah, jangan lalai, jangan lupa. Sisihkan waktu kita untuk memahami, mempelajari Al-Quran. Ya, di tengah kesibukan kita. Agar hidup kita ini benar-benar terinspirasi, termotivasi dari ajaran Al-Quranil Karim. Bukan dari pikiran kita, hawa nafsu kita yang akan menyebabkan kita bermasalah di kemudian hari. Mereka berharap sebelumnya setelah datang Nabi pembela mendapat kemenangan yang nyata melawan kafir di alam dunia. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala. Nah, setelah datang Nabi dan kitab yang dibawa Al-Quran, ya, mestinya itu mereka mengikuti. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi. Karena mereka selalu berharap dan berdoa, ya Allah sekiranya nih Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad dalam kitab mereka. Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini bersama kitab suci Al-Quran. Kami akan menang melawan Anda wahai orang-orang kafir. Siapa yang maksud di sini orang kafir? Penduduk asli di Madinah. Ada dua suku tuh. Aus dan Khazraj. Yang kerjaannya berperang, bermusuhan. Turun-temurun tuh, nggak ada damainya tuh. Nah, sedangkan orang Yahudi ini pendatang, pengen menguasai Madinah. Intinya tuh pengen mempengaruhi, menguasai ya kaum Madinah, orang-orang Madinah, ya. Mereka ingin menghabisi. Bagaimana caranya orang-orang kafir di Madinah mereka bisa menang melawannya. Intinya ingin berkuasa di Madinah. Nah, mereka berharap nanti Nabi yang diutus bersama kitabnya itu bisa membantu mereka untuk mengalahkan orang-orang kafir dari kaum Aus dan Khazraj yang ada di mana? Di Madinah yang puluhan tahun ya berperang, tidak ada kedamaian di situ. Tapi anehnya begitu Nabi yang diutus, kemudian Al-Quran ada pada Nabi kita, orang Yahudi itu menolak dan penduduk asli Madinah mereka masuk Islam dan mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Nah, kira-kira apa sebabnya orang kafir itu menolak? Padahal leluhur mereka mengharapkan bahwa mereka akan mengimani, mengikuti Nabi terakhir bersama kitabnya dalam rangka apa? Untuk memerangi orang-orang kafir yang di Madinah. Tapi nyatanya apa? Orang kafir yang di Madinah itu mereka masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Sedangkan pendatang si Yahudi itu, ya, mereka tidak mau menerima Al-Quran dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa? Apa sebabnya? Karena Nabi yang diharapkan itu tidak muncul dari kalangan mereka sendiri. Nabi yang diharapkan itu mestinya dari mana? Kalangan Bani Israel. Keturunan Bani Yakub, keturunan Nabi Ishak yang dari jalur apa? Dari jalur Ishak ya, betul ya. Keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Ya, sedangkan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim dari jalur mana? Ismail, keturunan budak katanya. Kan Ismail itu nama ibunya siapa? Hajar ya.
Hajar itu, Siti Hajar itu pembantunya Nabi Ibrahim. Ya, dulu ceritanya ya bertahun-tahun sampai tua tuh Nabi Ibrahim. Menikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak. Ya, Siti Sarah kasihan. Ya, udah sampai tua. Udah berapa puluh tahun, udah tua, 90 tahun kali ya. Ya udah 100 tahun, 90 tahun, nggak punya anak. Maka Siti Sarah mengusulkan, wahai suamiku, coba nikah sama pembantu kita yang namanya siapa? Siti Hajar. Siapa tahu nanti Allah memberikan karunia seorang anak. Benar nih cara kita ya. Benar nih, iya nggak apa-apa. Itu baik banget tuh istri ya. Bisa menawarkan suaminya supaya menikah lagi sehingga punya anak. Zaman sekarang ada nggak? Banyak ya. Udah lama nggak punya anak. Udah puluhan tahun, 60 tahun nggak punya anak. Terus nyuruh menikah lagi ke pembantunya. Ada nggak ya? Susah kayaknya ya. Ada ya. Diam-diam tapi ya. Ya. Benar ya, setelah menikah mungkin keikhlasan seorang istri kali ya. Keikhlasan seorang istri dan doa. Ya. Terkabullah itu setelah menikah dengan Siti Hajar, nggak lama hamil. Lalu melahirkan siapa? Ismail. Nah, dari Ismail lah jalur dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Yahudi itu nggak pengen punya nabi dari keturunan budak katanya. Ya. Makanya ditolak. Padahal sifatnya, kepribadiannya, kitab yang dibaca sesuai dengan gambaran dalam kitab Taurat. Sesuai banget itu. Tapi setelah datang nggak mau. Itu karena kesombongannya. Ingat jamaah sekalian. Islam ini kebenarannya tidak diukur apakah dia orang miskin, apakah dia budak, ya, apakah dia orang tidak terpandang. Selama itu benar, ya wajib kita ikuti, nggak peduli. Ini ada orang rakyat kecil, miskin, karena dia pinter, ya boleh dia dijadikan pemimpin, boleh, ya, ulama boleh. Jadi nggak pandang. Islam itu nggak pandang keturunan ya jemaah ya. Yang dipandang apa? Keimanan dan ketakwaan. Makanya kita nggak boleh menghina pengemis, pemulung, karena Allah nggak melihat itu. Yang dipandang adalah keimanan dan ketakwaan manusia. Sama. Nabi Muhammad itu nggak dipandang oleh Allah apa dia keturunan budak menurut mereka, nggak dipandang. Allah mau dari keturunan Nabi Ismail itu Allah ingin ada nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Sehingga Nabi Muhammad yang terpilih oleh Allah untuk menjadi nabi terakhir. Siapa yang menolak? Orang Yahudi. Makanya kalau ada orang menolak ini nggak mau ngaji, nggak mau mengikuti nabi, nah, itu biasanya itu dari kalangan keturunan orang-orang Yahudi. Kita jangan ya jemaah ya. Kita harus berusaha fokus mempelajari Al-Quran, memahami dan mengkajinya sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Jadi rupa-rupanya orang Yahudi ini iri, dengki dan dendam kepada orang kafir. Ya, karena ingin menguasai semuanya, menguasai ekonomi, menguasai politik, pendidikan. Nah, harapannya kalau Nabi ini datang, kitabnya datang, ingin dibantu untuk apa? Untuk menguasai orang-orang kafir di Madinah, sehingga orang Yahudi ini bisa berkuasa. Dendam itu sampai sekarang. Makanya orang-orang Israel sampai sekarang dendam sama umat Islam. Yang jadi korban apa? Orang Palestina. Nanti kalau orang Palestina habis, kita diam aja nggak bela, ya mereka nanti akan menguasai dunia. Nah, secara politik, ekonomi kita udah dikuasai nih. Tinggal secara kepemimpinan. Mereka itu ingin menguasai dunia. Ya, gimana caranya? Ya segala cara. Ya, tidak habis-habisnya. Makanya mungkin nanti terakhir kita berperang ya di bawah komando siapa tuh? Imam Mahdi dan Nabi Isa ya. Kita akan berperang melawan orang-orang Yahudi yang sombong itu, yang tidak mau ngalah ya. Lanjut.
Setelah datang Nabi pada mereka sesuai sifat yang dikenalnya, mereka ingkar dan menolaknya dengan alasan yang dibuatnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, setelah datang Nabi yang ditunggu-tunggu, bukannya mereka beriman, malah mereka ingkar. Malah mereka menolaknya. Ini tidak konsisten namanya. Mereka berjanji dalam dirinya, di depan Nabi Musa, ya di depan teman-temannya. Ini kalau Nabi, karena sering Nabi Musa berharap pengen menjadi umat Nabi Muhammad, diceritakan kepada umatnya nanti di akhir zaman ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Kalian kalau hidup di zaman itu ikuti. Jadi orang-orang Yahudi itu menanti betul kedatangan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad itu datang tapi mereka menolaknya. Alasannya apa? Tidak sesuai dengan harapannya. Pengennya sih Nabi Muhammad itu datang dari kalangan mereka, yaitu dari kaum Bani Israel. Ya, tapi apa yang terjadi? Datangnya dari Nabi Ismail. Ini alasan saja. Alasan ini karena ada kedengkian dan dendam di hati. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa aja dilawan, ya enggak? Nabi Musa aja ditolak. Ingkar terhadap ajaran Nabi Musa. Berapa kali tuh menolak ajaran Nabi Musa? Disuruh jangan nyembah anak sapi, disembah anak sapi, dibuat dari patung emas itu. Padahal Nabi Musa ada. Bagaimana setelah Nabi Musa enggak ada? Ya tambah gila lagi, ya enggak? Jadi kenapa? Karena kedengkian dan kebencian dalam hatinya, menutupi kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ya. Lalu Allah melaknat mereka dengan segala bentuk derita. Batin mereka sangat tersiksa, di akhirat masuk neraka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala. Nah, karena penolakan mereka, karena kekafiran mereka, mereka mendapatkan apa? Laknat. Apa laknat? Kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk derita. Di antaranya apa? Batin mereka tersiksa, enggak tenang. Jadi orang-orang Israel itu enggak tenang. Ya, karena ambisi dunia, ingin menguasai dunia, jadi enggak ada ketenangan, panas. Dan menolak kebenaran. Jadi sebegitunya kutukan Allah ya. Dikutuk hatinya, dikutuk pikirannya sehingga tidak menemukan jalan-jalan kebenaran. Dikutuk dan ditutup. Ditutup, dilaknat oleh Allah. Sehingga tidak menemukan cahaya keimanan dan keislaman dalam diri mereka sendiri. Dan puncak kutukan Allah nanti di mana? Di neraka jahanam nanti. Mereka semua orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min. Ini terang menerang Allah memberikan tuntunan penjabaran demikian lengkap, demikian indah kepada kita. Ayo ikuti Quran ini, jangan menolak Nabi karena nasibnya sama nanti. Kalau Quran diabaikan, Nabi diabaikan, nasibnya sama, satu grup dengan orang-orang Yahudi akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Batinnya tersiksa. Ya, hatinya tersiksa, tidak ada kedamaian. Yang ada adalah kebencian, kedengkian. Makanya lihat, apa gambaran orang Israel itu enggak tenang? Apa gambarannya? Menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Ya enggak? Mengebom, menembak itu kan bentuk kerusuhan hatinya. Ya enggak? Kalau hatinya tenang, dia akan berbaik-baik menyelesaikan masalah. Ya enggak? Ya, jadi bentuk ketidaktenangan orang itu terlihat dari sikapnya. Kalau dia emosi, tantrum kata orang ya, apalagi dengan kekerasan itu menunjukkan hatinya tidak tenang. Kenapa? Itu bentuk kutukan Allah. Na'udzubillah ya.
Jangan sampai kita mendapatkan kutukan Allah. Oleh karena itu kita harus selalu apa? Bertobat, memohon ampun, ingat siksa neraka, ingat siksa akhirat. Jangan kemana-mana hidup kita. Jadilah seorang muslim yang benar-benar istiqamah dalam iman dan Islam, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.